Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Aulia Mufidah. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang si pahit lidah dan si empat mata. Cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Serunting adalah seseorang yang sakti mandraguna. Ia berasal dari Majapahit yang kemudian diusir dari istana lalu berkelana ke Sumatera. Adik ipar Serunting yang bernama Arya Tebing merasa iri dengan kesaktian Serunting. Lalu Arya Tebing membujuk kakaknya untuk memberitahu di mana letak kelemahan Serunting. Karena rasa sayang kepada adiknya, akhirnya istri Serunting memberitahu letak kelemahan Serunting. "Wahai kakanda, tahulah kakanda di mana letak kelemahan Serunting." Arya Tebing membujuk kakaknya untuk memberitahu letak kelemahan Serunting. "Tapi untuk apa Adinda? Engkau tak perlu tahu kalau itu tanpa tujuan yang pasti. Apakah begitu penting untuk mengalahkan Serunting? Apakah yang menjadi harapan Adinda? Kakanda, sayangkah engkau kepadaku? Kalau begitu, beritahulah letak kelemahan Serunting kepada Adinda." "Ya Adinda, tak mengapa. Tapi satu pesanku, jangan kau katakan kepada siapa-siapa. Dekatkan telingamu di bibirku." Setelah mengetahuinya, Arya Tebing mengajak Serunting untuk adu kekuatan. Mereka pun berkelahi. Pada perkelahian tersebut, Arya Tebing menusuk Serunting di tempat kelemahannya. Serunting terluka parah dan kemudian mengasingkan diri di Gunung Siguntang. Dalam pengasingannya, Serunting mengobati lukanya dan tidak jemu berdoa pada Tuhan agar kembalikan kesaktiannya. Karena ketekunan Serunting, akhirnya dia memberi kelebihan bahwa apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. "Oh Tuhan, kembalikanlah kesaktian. Selama ini hamba tiada berdaya tanpa kesaktian itu. Kabulkanlah doa hamba ya Tuhan," pinta Serunting. Keajaiban tiba-tiba datang. Tubuh Serunting seakan-akan bergetar. Ia menahan sesuatu yang seakan merasuk tubuhnya. Pada mulanya ia merasa lemah, tetapi setelah beberapa saat ia merasa seperti mendapatkan tenaga baru. Dan suatu hari, Serunting sedang berjalan di sebuah kampung. Masyarakat kampung tersebut sedang menanam padi. Hamparan sawah yang menguning sangat indah dipandang mata. Namun Serunting malah mengatakan bahwa itu bukan sawah, melainkan hamparan batu. Seketika itu, tiba-tiba saja ucapan Serunting menjadi kenyataan. Melihat hal ini, warga menjuluki Serunting dengan julukan si pahit lidah. Masyarakat tidak ada yang berani melawan si pahit lidah karena mereka takut terkena kutukannya. Si pahit lidah menjadi sombong dan kasar sehingga warga tidak menyukai dirinya. Serunting terheran-heran akan kesaktiannya. Ia menjadi seorang yang berbahaya. Segala apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Kesaktian si pahit lidah terdengar oleh si empat mata, seseorang yang juga memiliki kesaktian dari negeri India. Si empat mata merasa tersaingi dengan kesaktiannya dan bermaksud untuk menantang si pahit lidah. Kemudian dia berlayar menuju Sumatera untuk menemui si pahit lidah. Ketika bertemu, si empat mata menantang si pahit lidah untuk berkelahi. Berhari-hari mereka berkelahi dan mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Semua tidak ada yang menang atau kalah. "Alangkah dahsyatnya kesaktianmu. Sepertinya kita melawan yang seimbang. Tapi tak mengapa. Justru membuatku itu tertantang." Si pahit lidah mengeluh kemarahan. "Engkau pun begitu juga, tapi aku tak mau mengalah padamu." Pertarungan semakin sengit, keduanya tidak ada yang mau mengalah. Hingga keduanya mengundang perhatian banyak orang. Ketika itulah seorang tetua kampung mengajukan pertandingan untuk kedua orang tersebut. Mereka harus memakan buah aren yang tersedia. "Wahai kalian berdua, tiadalah perkelahian ini. Demi mempersingkat waktu, perkenankanlah ku minta kalian memakan buah aren ini," seru tetua kampung tersebut. "Untuk apa, hai orang tua pikun? Apakah buah aren ini cukup mengenyangkan perut yang lapar? Ya, apakah kehebatan buah aren ini? Betapapun sederhananya buah aren ini, ia akan membuktikan siapa yang paling sakti di antara kalian berdua."
sahut tetua kampung. Bagaimana kami harus membuktikannya? Tanya keduanya. Makanlah buah aren ini, bagi siapa yang mampu bertahan hidup, maka dialah yang paling sakti. Si pahit lidah mendapat giliran pertama untuk memakan buah tersebut. Dengan sombongnya, si pahit lidah memakan buah aren itu sambil berpikir karena tidak mungkin dia akan mati dengan buah sekecil itu. Namun, apa yang terjadi? Si pahit lidah menggelepar lalu mati. Si pahit lidah tak kuasa menahan kesakitannya. Melihat si pahit lidah mati, si empat mata merasa senang karena sekarang dialah orang yang paling sakti di negeri itu. Namun, si empat mata merasa aneh, terasa si pahit lidah bisa mati hanya dengan sebiji buah aren itu. Si empat mata lalu menimang-nimang buah aren ini, sisa si pahit lidah. Dia memakan buah aren tersebut dan tidak lama kemudian si empat mata menggelepar lalu mati. Akhirnya mereka berdua mati dengan kesombongannya sendiri, lalu keduanya dimakamkan di sebuah danau ranau.